di dalam The Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 24 sampai 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Ustadz Kainama. Biar lebih akrab, dan juga karena usia Kainama lebih tua dari saya, izinkan saya memanggilnya dengan kata abang, dan karena Kainama biasa dipanggil Kai, oleh karena itu mulai dari sekarang kita akan panggil Bang Kai. Pada saat ini kita akan menanggapi pernyataannya soal The Gospel of the Holy 12 atau jika diartikan menjadi Injil 12 yang kudus. Menurut Bang Kai, dalam Injil ini diceritakan pertemuan antara Muhammad dan Yesus. Dan menurut dia, ini adalah Injil asli menurut tulisan para Hawariyun, atau sahabat dari Nabi Isa. Lebih jelasnya mari kita saksikan pernyataan Bang Kai berikut ini. Kita belajar sedikit lagi dari Ustadz K, yaitu sebelum beliau Muslim, beliau sudah membaca sebuah hadis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada orang yang paling dekat dengan Yesus, dengan Isa alaihissalam, itu adalah aku. Ini menarik sekali, dan itu Ustadz K membacanya sebelum beliau menjadi orang Muslim. Hadisnya mutawatir lah. Wah, ini. Tapi Ustadz K mau jelaskan bagaimana itu bisa memotivasi. Akhirnya siapa sih Muhammad ini? Kok dia bilang paling dekat dengan Yesusku? Nah, kita persilakan kepada Ustadz K. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz yang memulai pembicaraan, di mana dia katakan, sebelum Bang Kai masuk Islam, ada hadis yang dia baca, dan dari hadis inilah menuntun dia menyelidiki Alkitab. Dan Bang Kai mengamini pernyataan sang Ustadz moderator diskusi. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita percaya apa yang disampaikan dalam video tadi, mari kita saksikan video berikut ini. Afwan, saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam. Karena saya gengsi, saya harus menjaga jarak terhadap keislaman. Karena saya bukan seorang Islam. Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi. Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam. Nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam. Tidak mau, nanti saya terganggu. Ya, jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Dalam video kesaksian Bang Kai, beberapa tahun lalu, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membaca buku-buku Islam, karena dia gengsi dan tak mau terkontaminasi dengan buku bacaan Islam. Pernyataan di video lama ini bertentangan dengan video awal tadi, di mana ada hadis yang menuntun Kainama sebelum masuk Islam untuk menyelidiki Muhammad dalam Bible. Setelah bandingkan kedua pernyataan ini, apakah teman-teman tidak mencium bau bangkai? Mari kita lanjut. Ya, syukran Ustaz. Jadi gini, kata-kata itu memancing apa ya? Saya pikir ini dibilangin biar gak. Saya kenal beliau Yesus. Dan Yesus tidak pernah bilang tentang Muhammad Rasulullah. Itu iman keyakinan saya dulu. Nama Muhammad, nama Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Habibullah, itu tidak pernah ada di dalam Bible. Saya bilang gitu. Kenapa ini ada tulisan hadis yang sangat kuat? Dasar hukumnya mengatakan begitu. Jika ada seseorang yang dekat dengan Isa ibnu Maryam, itu aku. Bagaimana mungkin, saya bilang, perbedaannya tuh 632 tahun. Ayolah, bagaimana? Lalu pada suatu saat saya membaca namanya satu Injil, Ustaz. Injil ini Injil beneran. Tapi yang orang Kristen justru nggak tahu. Kaget saya. Nama yang saya baca ini Injil yang tidak pernah dibilang palsu oleh ke gereja dewan. Tapi ada, tapi tidak dimasukkan.
namanya the Gospel of the Holy 12 atau Injil 12 orang suci. Siapa mereka? Mereka adalah Hawariyun. Gitu. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Nah, mereka itu menyatukan tulisan-tulisan mereka di dalam satu gospel, satu Injil. Ini belum pernah didengar orang. Apa itu Gospel 12? Injil 12. Selalu disebutnya Injil 12, the Gospel of 12. Ternyata itu Gospel of the Holy 12. Injil 12 orang suci. Siapa? Para Hawariyun, termasuk Judas. Nah, dan di dalam the Gospel of the Holy 12 itu ya paragraf 24 sampai 22 sampai 54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah dan ngobrol di situ. Apa yang diobrolkan? Yesus menitipkan 11. Kan Judas mati, 11 dari Hawariyun yang tersisa dan yang menggantikan namanya Matias kepada Rasulullah. Lalu menitipkan. Oke. Begini, nanti saya kenapa saya berani ngomong gini? Yesus sudah tahu bahwa murid-murid yang 11 ini tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Tidak akan bertemu dengan sosok ini, tidak akan bertemu. Tapi nanti dia tahu bahwa 11 Hawariyun ditambah Matias pengganti Judas ini punya pengikut lagi. Jadi para pengikut di bawah pengikut itu ibaratnya kalau sekarang saya sudah di Islam itu kayak sahabat punya tabiin, lalu ada tabiut tabiin, lalu ada umat yang sekarang. Nah, mereka inilah yang dianggap oleh Yesus tetap sebagai Hawariyun, sebagai muridnya dia, itu pengikutnya dia, nanti yang akan bertemu dengan Rasulullah. Barusan kita mendengar bagaimana Bang Kai menceritakan pengalamannya menyelidiki satu Injil, berdasarkan hadis yang dia baca. Dan ternyata dalam Injil yang ditulis oleh ke-12 Rasul atau murid Yesus, terdapat peristiwa di mana Yesus bertemu dengan Muhammad. Dan dalam Injil tersebut Yesus menitipkan para muridnya kepada Muhammad. Yang dititip itu bukan murid yang 12 itu, tapi murid dari murid sampai kepada Muhammad. Sebelum kita menyelidiki Injil yang dimaksud Bang Kai, berikut ini adalah latar belakang Injil 12 yang kudus. Injil 12 Rasul adalah sebuah buku yang diklaim sebagai Injil yang hilang dari Yesus Kristus yang ditemukan kembali pada akhir abad ke-19. Injil ini diduga ditulis oleh seorang murid Yesus bernama Yohanes, yang juga dikenal sebagai murid terkasih. Buku ini berisi ajaran dan cerita yang konon telah dihilangkan dari kitab suci Kristen tradisional, termasuk Perjanjian Baru. Mengapa Injil 12 Rasul ditolak oleh gereja? Injil 12 Rasul tidak diakui sebagai dokumen sejarah atau agama yang sah oleh gereja-gereja atau cendekiawan Kristen arus utama karena beberapa alasan. Pertama, asal-usul dan keaslian kitab ini masih diperdebatkan. Meskipun diklaim sebagai Injil yang hilang dari Yesus Kristus, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini, dan banyak ahli percaya bahwa itu adalah pemalsuan modern atau produk gerakan spiritualis pada akhir abad ke-19. Kedua, ajaran dan kisah-kisah dalam Injil 12 Rasul tidak konsisten dengan kitab suci Kristen tradisional, termasuk Perjanjian Baru. Meskipun buku ini menekankan pentingnya vegetarianisme, hak-hak binatang, dan lingkungan, ide-ide ini tidak menjadi pusat dari teologi Kristen arus utama. Terakhir, Injil 12 Rasul memuat versi 10 perintah Allah yang sedikit berbeda dengan versi yang ada di Alkitab. Hal ini membuat beberapa orang mempertanyakan keaslian kitab tersebut dan hubungannya dengan ajaran Kristen tradisional. Apakah ada manuskrip Injil 12 Rasul? Asal-usul Injil 12 Rasul agak tidak jelas, dan ada perdebatan di antara para sarjana dan sejarawan tentang keaslian dan keberadaan naskahnya. Buku ini pertama kali muncul dalam bentuk cetak pada tahun 1901, ketika diterbitkan oleh seorang okultis Inggris bernama Pendeta Gideon Jasper Richard Ouseley.
Pauseli mengklaim telah menemukan manuskrip tersebut di perpustakaan biara di Gunung Athos di Yunani, tetapi dia tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung klaimnya. Beberapa ahli percaya bahwa Injil 12 Rasul adalah pemalsuan modern, sementara yang lain berpendapat bahwa ini mungkin merupakan upaya abad ke-19 untuk menciptakan kembali Injil yang hilang berdasarkan kitab suci dan kepercayaan spiritual yang ada. Oke teman-teman, saat ini kita akan menanggapi pernyataan Bang KAI yang mengatakan Injil 12 Rasul adalah Injil yang asli. Padahal jika teman-teman baca Injil ini, justru bertentangan dengan pengajaran Al-Quran, di mana, dalam Injil ini, menyatakan bahwa Yesus disalib dan bangkit. Kebetulan saya sudah download bukunya. Teman-teman bisa lihat sendiri pada perikop ini, di halaman 140. Judulnya, Yesus disalib di antara dua penjahat. Dan pada halaman 144 menceritakan kebangkitan Yesus. Tadi kita dengarkan bersama Bang KAI tidak menyebutkan pada bab berapa dan ayat berapa kisah tentang Muhammad bertemu Yesus. Dia hanya katakan paragraf 22-54. Kita tidak tahu bab berapa dalam Injil itu yang pada ayat 22-54 berisi Yesus bertemu Muhammad. Padahal teman-teman bisa lihat sendiri daftar isi dari Injil ini. Saya sudah menyelidiki tidak ada kisah pertemuan Muhammad dengan Yesus dalam Injil ini. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang KAI. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.